Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Tegar Alam dari Universitas Gunung Jati, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. NPM saya 12 10 20 906 dari kelas 2M Manajemen Sumber Daya Manusia. Pembelajaran organisasi. Yang pertama, konsep organisasi pembelajaran. Yang pertama, organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Pengetahuan yang sebelumnya telah memiliki dua hal yang bisa dilihat di layar. Tingkatan organisasi pembelajaran. Yang pertama, berpikir sistem. Berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Yang kedua, mental model. Kemampanan sikap mental atau model mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Yang ketiga, tim pembelajaran. Pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog, merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk dalam pikiran bersama secara murni. Yang keempat, personal mastery. Upaya keahlian terus-menerus dalam mengklarifikasi visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif, dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Yang kelima, membangun visi bersama. Kenyataan perjalanan terus-menerus panjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi, merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Teori pembelajaran dalam organisasi itu ada 3. Yang pertama, operant conditioning Skinner. Yang kedua, classic conditioning. Yang ketiga, social learning theory. Kemudian model pembelajaran masyarakat. Yang pertama, proses memperlihatkan, kemudian proses mengingat, kemudian proses mesin untuk meniru, kemudian proses pemberdayaan atau penguatan. Di sini kita bisa melihat cara manajer menjadikan organisasi pembelajaran. Langkah pembelajaran yang harus dilakukan. Yang pertama, penguasaan pengetahuan, distribusi informasi, interpretasi informasi, pengingat organisasional. Cara dalam menjadikan organisasi pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran analitis, sintesis, eksperimental, interaktif, struktural, institusional. Kemudian langkah memberi pembelajaran kepada karyawan dapat dilakukan pembentukan perilaku dengan cara pemberdayaan otomatis karyawan sebagai berikut. Yang pertama, schedule reinforcement, pemberdayaan terus-menerus dan pemberdayaan terputus-putus. Yang kedua, reinforcement schedule and behavior, yang bisa dilihat uraiannya di layar. Karakteristik organisasi pembelajaran. Yang pertama, gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. Yang kedua, pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. Yang ketiga, organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru. Dimensi dan karakteristik penting bila organisasi telah menjadi organisasi pembelajaran. Uraiannya bisa kita lihat di layar. Aspek strategi organisasi dan hambatan pembelajaran. Organisasi pembelajaran berkaitan erat dengan upaya mencari jawaban bagaimana organisasi mengantisipasi perubahan lingkungan yang cepat agar bisa bertahan dan tampil sebagai penamping di bidangnya. Survei pembelajaran di organisasi bisa kita lihat di layar. 21-40% organisasi perlu melakukan pembenahan besar-besaran untuk menjadi organisasi. 40-60% organisasi telah memiliki beberapa karakteristik untuk menjadi organisasi pembelajaran. Kemudian 60-80% organisasi telah memiliki dasar yang baik untuk menjadi organisasi pembelajaran. Kemudian 80%-100% organisasi telah memiliki karakteristik untuk menjadi organisasi pembelajaran. Resistensi dan solusi pemecahan masalah dalam pembelajaran organisasi. Anggota organisasi tidak sadar menolak pembelajaran. Yang pertama, fokus pada fragmentasi daripada sistem. Yang kedua, menekankan kompetisi di atas kerjasama. Yang ketiga, mencapai tidak ada yang salah dalam kompetisi. Yang keempat, menjadi reaktif daripada kreatif dan proaktif. Kemudian dalam menghadapi resistensi terhadap pembelajaran di organisasi perlu ada tindakan. Yang pertama, proses penyadaran tentang perlu adanya kebutuhan perubahan. Yang kedua, perubahan
memperkuat adanya daya dorong atau daya ungkit perubahan dan tindakan perubahan resistensi. Yang ketiga, membawa kembali organisasi pada keseimbangan baru. 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Yang pertama, membangun komitmen pada pembelajaran. Yang kedua, bekerja untuk membangkitkan dan dampak. Yang ketiga, bekerja menggeneralisir gagasan dengan dampak. Penjelasannya bisa kalian lihat di layar. Demikian pembacaan materi dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.